Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat malam dari stasiun Probolinggo. Oke, di malam kali ini saya akan melakukan perjalanan singkat dari Probolinggo sini ke Surabaya menggunakan kereta api Mutiara Timur dan juga menggunakan tarif khusus seharga Rp25.000. Kali ini hanya trip-trip singkat saja ya, karena saya akan menunjukkan ada sesuatu di kereta api Mutiara Timur ya, walaupun tidak istimewa ya. Dan kita lihat sebentar lagi apa yang berubah dari kereta api Mutiara Timur ini. Kita lihat ya, kita masuk karena 10 menit lagi kereta apinya akan datang dan saya akan melakukan cetak tiket terlebih dahulu ya di dalam. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai ke Surabaya Gubeng. Mantap. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di ruang tunggu peron kedatangan ya. Dan nampak penumpang kereta api Mutiara Timur ini sangatlah dikit ya, karena emang juga perjalanan malam. Mungkin yang naik dari sini sekitar kurang lebih dari 10 orang ya. Di sini 3 sama saya, 4 sama Aldian, berarti 5 ya. Dan tadi di dalam kayaknya ada 3 atau 4 orang di dalam. Jadi yang narik dari sini sekitar kurang lebih 10 orang kan. Oke, ini pukul 21.51. Sebenarnya ini 21.41 ya. Ini kurang lebih 5 menit lagi kereta api Mutiara Timur ini akan masuk. Jadi kita tunggu saja. Kita tunggu sambil duduk ya. Nah oke teman-teman, barusan saya mendapatkan announcer ini bahwa kereta api Mutiara Timur itu akan masuk ya, dan perlintasan sudah menutup. Ada apa di kereta Mutiara Timur? Kali ini saya mendapat info ya bahwa kereta api Mutiara Timur itu kembali ke rangkaian stainless steel. Jadi kemarin sempat menggunakan rangkaian stainless steel karena hanya rangkaian darurat saja ya, karena ya efek dari kereta api Lodaya yang terlambat. Nanti akan saya upload ya videonya. Dan kabarnya ini di ekonomi 2 kereta api Mutiara Timur itu menggunakan ekonomi modif yang seatnya 22. Nah tapi itu walaupun seatnya 22 dan berkapasitas 80 tempat duduk, itu hadap-hadapan dan adu tengkul teman-teman. Jadi penasaran nih gimana rasanya ekonomi 2 ini menggunakan ekonomi modif, dan bisa dibilang sangat downgrade karena rangkaian aslinya itu menggunakan ekonomi Kemenhub. Oke, kita tunggu saja. Ini Mutiara Timurnya akan datang ya. Oke, ini Mutiara Timurnya persiapan masuk di jalur 2. Dan ekonominya kemungkinan di belakang ya teman-teman. Mungkin saya tidak akan ke depan lokomotif, jadi cukup dilihat dari sini saja. Agak males juga karena perjalanannya malam ya. Oke. TC 2018329 lokomotif yang berdinas kereta api Mutiara Timur KA 182 pada malam kali ini. Oke, benar ya, ekonominya di belakang, di depan rangkaian eksekutif. M16803 KTG. Wah, kereta makannya bagus itu. Kita masuk lewat sini ya, lewat kereta makan. Nah ini dia ekonomi 2, ekonomi modif teman-teman. Wah parah ini. Oke teman-teman, ini dia ekonomi 2, ekonomi modif ya. Ini aslinya
bekas ekonomi AC split biasa, namun kereta ini dimodif menjadi AC sentral. Itu ya, nampak ya, AC-nya di atas ya. Jadi ini modifan dari ekonomi AC split yang biasanya isinya 106 tempat duduk. Ini dimodif AC sentral dan kursinya menjadi 22. Namun tetap adu tunggul teman-teman. Kita lihat bagaimana sensasinya nanti. Nah oke, ini untuk nomor seri dari ekonomi 2 yaitu K3, yang artinya kelas ekonomi. 0 tidak berpenggerak, 07 adalah tahun mulai berdinas 2007, 02 adalah urutan kedua dari kereta ini di tahun 2007, YK adalah Jogja yang mengasuh kereta ini. Oke, kita lihat mulai berdinas tanggal 1 bulan 8 2007, P48 SGU tanggal 12 bulan 8 2022, yang akan datang tahun 2024. Jadi ini kesannya gimana ya? Beda sendiri. Masalahnya ekonomi 1 dan ekonomi 3 itu Kemenhub, dan kita rasakan sensasinya bagaimana ini ekonomi modif ini. Oke teman-teman, untuk kereta ekonomi 2 ini menggunakan Trainmark E, yang artinya kereta ini dapat dipacu hingga 100 km per jam. Di sini 36 merupakan berat total 36 ton. Terus 5 itu menggunakan bogi K5 seperti nggak kelihatan sih. Nah oke teman-teman, untuk ekonomi 1 sendiri ini rupanya menggunakan ekonomi difabel ya, yang isinya 6 tempat duduk ya kan. 6 tempat duduk difabel ini ekonomi 1, dan ini 80 tempat duduk sendiri. Dan ekonomi 3 pun sama, ternyata ini ekonomi difabel ya, isi 4 tempat duduk. Enak sih luasannya ekonomi 1 dan 3, dan ekonomi 2 wah. Nah oke teman-teman, ini pukul 21.56 tepat, kereta api Mutiara Timur sudah berangkat dari stasiun Probolinggo menuju tujuan akhirnya Yogyakarta. Tapi saya akan hanya sampai ke Surabaya Gubeng saja ya, karena ini iseng-iseng trip pendek ya, dan ingin mengkritik sarana ini yang saya naiki. Karena apa? Sarana di ekonomi 2 ini merupakan sarana yang beda sendiri daripada umumnya ya, yaitu sarana ini menggunakan ekonomi modif yang dulunya ekonomi ini bekas dari ekonomi 106 tempat duduk dan dimodif menjadi 80 tempat duduk dan dirubah AC-nya menjadi AC sentral. Kesan pertama saya sih melihat ekonomi ini dari luar sangat wah ya. Namun akan tetapi untuk internalnya sangat parah teman-teman, karena untuk kursi ekonomi modif ini masih menggunakan ekonomi ala 106 tempat duduk yang tegak lurus dan berhadap-hadapan dan adu tunggul juga. Jadi bisa dibilang untuk internalnya ini parah banget teman-teman, karena kursinya ini yang sangat tidak enak ya, karena hadap-hadapan. Nanti saya perlihatkan ya hadap-hadapannya bagaimana. Jadi Mutiara Timur ini sebenarnya bukan downgrade ya, ini hanya rangkaian cadangan saja. Untuk rangkaian yang aslinya itu melakukan perawatan rutin ya di Balai Yasa Surabaya Gubeng mungkin. Jadi mungkin ya, entah ada cadangan atau tidak di depo lain. Sebenarnya mungkin ada sih cadangan dari kereta GPMS yang 80 tempat duduk sebenarnya ada, cuman mungkin kebutuhan di Daop 8 itu sudah juga banyak ya. Jadi Depo Ketapang ini meminjam sarana dari Jogja
dan diberi ekonomi modif yang isinya 80 tempat duduk. Sayang sekali ya untuk Mutiara Timur ini semenjak masa kejayaannya dahulu, padahal di lintas Surabaya Gubeng sampai ke Ketapang itu paling enak loh zamannya dulu, itu menggunakan eksekutif dan bisnis. Namun semenjak itu di tahun 2018 mungkin ya, kereta api Mutiara Timur ini mendapatkan rangkaian baru berupa kereta stainless steel yang grace dari Inka, bukan bekas ya, melainkan ini grace bener-bener grace dari Inka ya, dikasih ke Ketapang. Itu sangat bisa dibilang sangat kejayaan, masa kejayaan Mutiara Timur ya, sebelum diperpanjang ke Jogja. Dan di tahun 2021, tepat di KPK 2021 ya, Mutiara Timur ini berpanjang ke Jogja dan hanya melayani perjalanan malam saja. Dulunya itu Mutiara Timur melayani perjalanan 2 kali ya, Mutiara Timur pagi dan Mutiara Timur malam, baik dari Surabaya Pasaturi maupun dari Ketapang. Itu 2 perjalanannya, jadi sangat enak dan bisa dibilang okupansinya sangat meningkat. Namun pada saat ini semenjak diperpanjang ke Jogja, itu bisa dibilang pas waktu masih memakai stainless steel itu penumpangnya mulai downgrade ya, dan dari segi harga juga mahal, tapi fasilitasnya lumayan sih daripada sekarang. Kalau sekarang ini benar-benar parah. Jadi bisa dibilang kejayaannya di masa stainless steel ya, apalagi ini mendapat rangkaian ekonomi, apalagi mendapatkan ekonomi modif dan adu tenggul. Wah, parah ini sih. Kalau ya, walaupun komentar penumpang tidak ada yang protes sepertinya sih, jadi ya maklumi saja, mau bagaimana lagi. Dan semoga saja Mutiara Timur ini bisa kembali jaya ya seperti dulu. Oke, cukup segitu ya mungkin dari saya. Kita lanjutkan saja perjalanan ini karena perjalanan malam juga dan penumpangnya hampir ramai ya. Oke, kita lanjut perjalanannya sampai ke Surabaya. Nah, oke teman-teman, saya mengilustrasikan bagaimana batapannya saya dengan penumpang lain. Ini saya dengan Aldian ya. Nah, seperti ini. Ini sangat adu dengkul ini teman-teman. Apalagi saya badannya gemuk. Ya. Apalagi pas penumpang sebelahnya atau depannya ini gemuk juga. Dan parah sih. Ini adu dengkulnya bagaimana? Ini seperti ini. Ini jaraknya sih hanya 1,5 jengkal ya, 1,5 jengkal lah, sekitar 50 cm jarak antar kursinya. Sangat parah sih. Oke teman-teman, saya berbicara tentang fasilitas di ekonomi 2 kereta api Mutiara Timur yang menggunakan ekonomi modif. Di sini untuk seatnya itu menggunakan konfigurasi seat 22. Namun sangat sayang sekali ini menggunakan seat yang lama, alias menggunakan seat atau kursi ala ekonomi biasa ya. Untuk ekonomi modif seperti ini di kereta api Singasari itu sudah menggunakan kursi ala stainless steel yang bisa direbahkan itu, dan untuk kelonggarannya sih bisa dibilang manusiawi ya, dan bisa selonjor juga. Namun di ekonomi modif ini sudah menggunakan kursi tegak lurus, ada batapan pula, dan adu dengkul. Parah sih. Untuk gambaran adu dengkulnya seperti ini ya, karena saya orangnya bisa dibilang agak besar ya badannya, dan bisa dibilang kalau beradu dengkul dengan penumpang depannya sangat parah sih. Tidak cocok sih, mending disamaratakan lah ya. Mungkin masih beberapa armada belum mendapat peremajaan ya, seperti itu.
Dan untuk di atas ini ada rak bagasi, modelnya seperti ini ya, bagus sih, seperti ala premium stainless steel, modelnya bagus, saya suka. Dan juga ada mode malamnya juga loh teman-teman. Tadi ini lampunya yang ini ya, itu nyala teman-teman, dan sangat terang sekali, dan lampu yang itu diredupkan ya, bagus sih, lumayan lah, tapi kesannya masih terang ya. Dan di lampu sini di pojokan ya, di pojokan sini itu masih terang, mungkin ya untuk safety juga agar tidak terlalu gelap ya. Lalu seperti biasa di situ ada colokan listrik untuk ngecas. Lalu di situ ada gantungan untuk menaruh jaket ataupun kemeja dan lain sebagainya ya. Apalagi ya, nah oh ya, untuk di pojokan sini seat dari ekonomi modif ini sangat enak ya. Yang paling enak ini duduk di sini, duduk di pojokan sini, karena bisa dibilang bisa lesehan, sangat enak sekali sih kalau di pojok sini. Jadi bisa dilihat legroomnya seperti itu, sangat cocok buat lesehan. Tapi untuk duduknya sih tegak lurus begitu, jadi kurang enak ya. Ya mungkin itu saja ya untuk fasilitas di ekonomi modif ini. Mungkin apalagi ya, kurang tirai. Kalau tirai sih hal yang lumrah ya di setiap kereta api di saat ini, semenjak 2022 sudah dipasang semua ya tirainya. Ya mungkin itu saja, kita lanjutkan perjalanannya sampai ke Surabaya. Oke teman-teman, untuk toilet di ekonomi 2, ekonomi modif kereta api Mutiara Timur ini, seperti umumnya di kereta api ekonomi AC split dan AC sentral ya, dan ekonomi Kemenhub, toiletnya itu berada di dua sisi, di sisi depan dan sisi belakang sana. Kita lihat ya seperti apa fasilitasnya. Kita masuk. Nah, oke, kita masuk ya. Untuk fasilitasnya di sini sudah ada kaca yang lumayan gak besar sih, seperti inilah. Lalu di sini ada wastafel untuk airnya menyala. Di sini ada dispenser sabun, tempat tisu, terus parfum. Dan di sini menggunakan toilet duduk. Dan bagusnya lagi, dindingnya itu menggunakan ornamen kayu ya. Entah ini stiker biasa atau beneran kayu. Kalau diketuk gini sih mungkin beneran kayu sih ya. Sangat bagus ini. Ini kalau bermotif kayu ini semestinya ini adalah karya dari Balai Yasa Surabaya Gubeng ya. Sangat bagus sih, cocok ini, mantap, sangat estetik sekali. Seperti ini ya untuk toiletnya. Untuk ruang space-nya sih bisa dibilang sangat luas lah, dan sini tidak bisa dibuka, sangat sayang sekali. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur saat ini sudah tiba di stasiun Pasuruan pukul 22.29. Oke, mungkin di sini kereta api Mutiara Timur ini akan berhenti sekitar 2 menit sampai 3 menitan ya di sini. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini sampai ke Surabaya Gubeng, dan karena perjalanan malam mungkin saya akan mengurangi banyak rekam-rekam ya, karena takut mengganggu para penumpang juga. Oke teman-teman, sekarang kereta api Mutiara Timur sudah berangkat dari stasiun Pasuruan pukul 22.34, dan saya sedang berada di ekonomi 3.
yang merupakan ekonomi normal dari kereta api Muda Timur. Di sini ekonomi ketiga dan satu itu menggunakan ekonomi Kemenhub yang difabel, isinya hanya 64 penumpang atau tempat duduk. Nah, inilah bentuk wujud aslinya di kereta api Muda Timur. Nah, di sini sangat enak teman-teman, karena bisa dibilang untuk legroomnya ini sangat luas teman-teman. Walaupun kita berhadapan sekaligus dengan penumpang lain di depan kita, itu masih mungkin ada space ya, ada space segini lah ya. Walaupun segini itu sangat berharga sih, tidak sampai ada dengkul. Dan ini wah sangat recommended, walaupun masih tegak lurus ya, kursinya tegak lurus seperti ini, tapi untuk legroomnya ini sangat juara teman-teman. Apalagi pas kosong gini bisa selonjoran begini, wah enak ini sih, bisa seleluasa. Ini pun saya selonjor masih ada space sedikit itu ya, bukan space sedikit sih, masih banyak itu space-nya. Jadi seperti inilah penampakan ekonomi yang asli dari kereta api Muda Timur. Oke teman-teman, kereta api Muda Timur sudah sampai di pemberhentian kedua dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng, yaitu di stasiun Bangil. Sekarang pukul 11 ya. Dari Probolinggo tadi pukul 10 kurang, jadi perjalanan Probolinggo ke Bangil ini 1 jam. Dan kemungkinan nanti sampai di Surabaya Gubeng itu pukul sekitar setengah 12. Jadi masih kurang 40 menitan perjalanannya dari sini ke Surabaya Gubeng. Jadi hanya mendapatkan 3 pemberhentian dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng, yaitu di stasiun Pasuruan, Bangil, dan Sidoarjo saja. Pemberhentian terakhir yaitu Sidoarjo. Karena malam juga saya akan jarang merekam ya, tidak ada apa-apa yang bisa direkam karena suasananya gelap malam ya. Ya mau gimana lagi, emang perjalanan Muda Timur ini sangat disayangkan ya, hanya satu ya. Semoga saja ke depannya kereta api Muda Timur ini bisa kembali ya, semoga saja sih, harapan saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanannya sampai ke Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, untuk penampakan bordes di ekonomi Kemenhub, tepatnya di difabel ini seperti ini ya, luas banget ini ya, karena emang desainnya untuk difabel, para penumpang yang khusus lah istilahnya. Dan untuk toiletnya sendiri itu sangatlah luas banget. Wah, ini emang juara sih toilet difabel ini, karena gimana ya, bisa luas banget lah istilahnya. Ini ada kaca yang besar seperti ini lah, lalu ini ada wastafel airnya mengalir normal, terus sabun, tisu, gantungan, flush, dan kloset duduk.
Nah oke teman-teman, ini dia nomor kereta makannya M1068003. Nah untuk fasilitasnya seperti ini ya. Di sini tempat untuk duduk penumpang untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Di sini tempat penjualannya dan minibarnya juga ya. Lalu untuk di sini tempat penyimpanan barang-barang yang seperti kebersihan dan lain sebagainya. Kita lihat ke sisi sana ya. Seperti ini, sangat mewah sih kereta makannya. Jadi di sini juga lumayan dingin ya. Lalu di sini juga terdapat musola ya, musola. Nampaknya musolanya hanya cukup satu orang saja. Lalu di sini ruang kru ya, ruang kru ya, seperti itu saja lah. Seperti itu saja sih untuk interior dari kereta api makan ini. Sangat bagus ya. Wah, di sini malah lebih dingin daripada di ekonomi. Jadi betah ini. Jadi betah di sini malah. Enak sih di sini. Nah, oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur ini sudah lepas dari stasiun Bangil dan saya memutuskan bersama Dian ya ke kereta makan. Saya ini memesan sebuah minuman yaitu cappuccino seperti hal umumnya ya. Nah, uniknya di sini kereta makannya itu bernuansakan seperti ini ya. Motifnya itu kayu semua dan minibarnya juga seperti itu. Jadi kereta makan ini bernuansakan seperti ala-ala kafe ya. Jadi kita bukan sedang berada di kereta makan ya, namun seperti bernuansa di kafe ya. Pokoknya ini kereta makan yang satu ini sangat unik dan menurut saya sangat bagus karena nuansanya itu ya seperti ini juga. Untuk nomor dari kereta makan ini yaitu M16803 milik Depo Ketapang. Jadi kereta makan satu-satunya yang bernuansa seperti ini milik Depo Ketapang. Saya sangat puji nih, kereta makannya bagus sekali. Ya walaupun di sini agak berguncang ya, agak berguncang sedikit, agak berguncang. Oke, seperti itu saja ya mungkin ya. Kita lanjutkan minum. Oke teman-teman, pukul 23.19 kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Jadi ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum tujuan akhir saya yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita lanjutkan saja masuk ke dalam kereta. Nah oke teman-teman, untuk kesimpulan naik kereta api Mutiara Timur kali ini bisa dibilang rangkaian yang saya naik ini ekonomi 2 yaitu ekonomi modified hasil Balai Yasa Surabaya Gubeng. Itu bisa dibilang buruk tidak, bisa dibilang nyaman juga tidak, standar lah. Yang mengakibatkan jelek ini yaitu cuman satu, yaitu untuk kursinya yang hadap-hadapan. Tapi dari segi guncangan bisa dibilang ini nyaman ya. Lalu untuk redamnya bisa dibilang ya
standar sih, karena saya juga dekat bordes jadi agak ramai sedikit ya suaranya masuk ke dalam. Untuk AC-nya sih bisa dibilang kurang ya, karena saya tidak pakai jaket pun masih merasa kemanasan ya, sumuk ya. Jadi bisa dibilang ekonomi motif ini bisa ditingkatkan lagi ya, semoga saja. Dan kereta api Mutiara Timur ini ramainya di lintas Surabaya Gubeng hingga Ketapang saja. Untuk dari Surabaya Gubeng ke Jogja itu mungkin bakalan sepi ya, karena ini saja saya di ekonomi 2 ini lumayan ramai penumpangnya. Mungkin sih ya, semoga saja untuk tahun ke depan atau GBK ke depannya Mutiara Timur nih bisa kembali ke masa kejayaannya dulu di lintas Ketapang Surabaya. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulan naik kereta api Mutiara kali ini. Ini sudah masuk stasiun Surabaya Gubeng, kita siap-siap turun ya. Oh iya teman-teman, untuk syarat perjalanan naik kereta api jarak jauh per bulan September kemarin di tahun 2022, untuk yang sudah vaksin dosis ketiga itu tidak wajib menunjukkan rapid test PCR maupun antigen ya. Jadi untuk yang dosis ketiga ini sudah bebas ya istilahnya, tidak perlu menunjukkan rapid antigen maupun PCR. Tapi untuk yang masih dosis kedua dan dosis satu itu untuk peraturan terbarunya dilarang naik kereta api terlebih dahulu ya. Jadi untuk perjalanan kali ini per September itu wajib dosis 3 ya atau booster. Dan untuk yang usia di bawah 18 tahun itu wajib dosis 2 dan dosis 1. Dan yang dosis 1 tidak diperkenankan untuk naik kereta api. Jadi cukup seperti itu saja ya perjalanan naik kereta api jarak jauh pada kali ini. Untuk selebihnya nanti bisa saya jelaskan di video. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini penumpangnya pada turun di Surabaya semua ya. Nah emang ramainya di lintas Ketapang sampai Surabaya saja. Jadi saya naik itu ekonomi 2 ini full ya, ya bisa dibilang full. Ini pun yang turun banyak sekali dan yang lanjut hanya beberapa. Nah oke teman-teman, saya sudah sampai di tujuan akhir, bukan tujuan terakhir sih, tujuan terakhir saya itu stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita sebentar lagi akan keluar ya. Yes. Mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada penumpang kereta api Pasundan. Perjalanan dari stasiun Surabaya saya kembali dalam ruangan Anda sudah tidak tertinggal di sebuah kereta. Lalu perjalanan duduk di posisi berjalan. Kita di seberang titik Surabaya Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan kali ini, trip menggunakan kereta api Mutiara Timur yang cukup singkat dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.